Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azarinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta membahas mengenai perekonomian terkini. Dalam rapat tersebut, Presiden menilai kondisi perekonomian Indonesia masih patut disyukuri karena memiliki daya saing yang meningkat signifikan dari sebelumnya di posisi ke-44 kini menjadi posisi ke-27. Presiden Joko Widodo menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta. Rapat yang diikuti anggota Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara tersebut membahas kondisi perekonomian terkini. Dalam sambutannya, Presiden menggarisbawahi keadaan ekonomi dunia yang berada pada ketidakpastian akibat sejumlah hal, seperti eskalasi geopolitik, meningginya inflasi dunia, hingga depresiasi nilai tukar mata uang yang terus menekan ekonomi semua negara. Sementara itu, Presiden menilai kondisi perekonomian Indonesia masih patut disyukuri karena memiliki daya saing yang meningkat signifikan dari sebelumnya di posisi ke-44, kini posisi ke-27 dengan mengalahkan Inggris yang berada di ranking 28, Malaysia di ranking 34, Jepang di ranking 38, Filipina di ranking 52, dan Turki di ranking 53. Kenaikan peringkat daya saing tersebut dinilai mulai dari sistem pemerintahan, dunia usaha dan bisnis hingga ekonomi nasional. Meski peringkat Indonesia meningkat, Presiden meminta seluruh pihak untuk memperhatikan 4 aspek penting yang dinilai masih lemah, yakni unsur kesehatan, pendidikan, lingkungan, serta sains dan teknologi. Tapi saya senang, alhamdulillah, daya saing kita di tahun 2024 naik signifikan. Ini penting karena ranking daya saing kita di dunia dari yang sebelumnya 44 melompat ke 34, kemudian sekarang melompat lagi ke angka 27. Ini dari yang dikeluarkan oleh IMD untuk World Competitiveness Ranking. Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus mengenai pentingnya stabilitas politik menjelang pergantian pemerintahan. Presiden meminta stabilitas politik agar terus dijaga supaya tidak berdampak pada daya saing Indonesia di tingkat global. Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya agar selalu memperhatikan stabilitas politik menjelang pergantian pemerintahan. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta. Kepala negara mengatakan di tengah ketidakpastian global dan kondisi ekonomi dunia yang semakin sulit dan tidak menentu, stabilitas politik bisa mempengaruhi peringkat daya saing suatu negara. Kondisi perpolitikan di Indonesia, terutama pergantian masa jabatan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang, juga akan selalu dipantau oleh dunia internasional. Oleh sebab itu, Presiden berharap masa transisi kali ini berjalan dengan baik, sehingga tidak ada turbulensi politik. Selain itu, Presiden juga meminta agar para menteri terus berhati-hati mengenai isu yang muncul setiap hari. Isu-isu positif di Indonesia akan semakin meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap fundamental perekonomian Indonesia. Dan secara khusus, yang harus menjadi perhatian kita yaitu stabilitas politik. Ini penting agar jangan sampai ada turbulensi politik, agar transisi dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik, itu yang selalu dilihat oleh dunia internasional.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan pembangunan Memorial Park Ibu Kota Nusantara ditargetkan akan selesai pada 16 Agustus 2024. Target ini dipasang untuk menyambut upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara, sekaligus menjadi upacara pertama yang akan dihelat di Ibu Kota baru. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menegaskan target penyelesaian pembangunan Memorial Park di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur pada 16 Agustus 2024. Penetapan tanggal ini bukan tanpa alasan, mengingat satu hari setelahnya akan digelar upacara peringatan HUT ke-79 RI yang direncanakan berlangsung secara hybrid di IKN dan Jakarta. Menteri PUPR juga menekankan pentingnya pemindahan Memorial Park untuk segera dilaksanakan dengan instruksi khusus agar penanaman dimulai tanpa menunggu seluruh pekerjaan konstruksi selesai. Sebagaimana diketahui, Memorial Park IKN dibangun sebagai bentuk penghormatan pada pahlawan pendiri bangsa yang telah memerdekakan Indonesia. Proyek senilai 335 miliar rupiah ini dikerjakan oleh Nindya Karya Penta KSO dengan luas 2034 meter persegi dan area terbuka yang dapat menampung 1.000 orang. Memorial Park dilengkapi dengan infrastruktur jalan dan landscape. Saat ini, progres pekerjaan struktur Memorial Park telah mencapai 40%, pekerjaan patung 61%, pekerjaan struktur Bukit Bendera 50%, pekerjaan tiang bendera 50%, dan pekerjaan fisik beranda Nusantara 65%. Memorial Park IKN akan melengkapi berbagai fasilitas yang telah dibangun di IKN, termasuk untuk menunjang persiapan pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus mendatang. Sementara itu, beranda Nusantara direncanakan akan digunakan sebagai lokasi upacara HUT ke-79 RI jika hujan turun. Untuk itu, Menteri Basuki meminta penyelesaian beranda Nusantara agar dipercepat. Pemirsa, pemerintah secara resmi meluncurkan logo untuk peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Selain menggambarkan pemindahan ibu kota negara, logo HUT ke-79 RI ini juga melambangkan transisi kepemimpinan bangsa dan negara Indonesia. Pemerintah resmi meluncurkan logo untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Wisma Negara Jakarta. Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono menjelaskan logo tersebut didesain berdasarkan tema peringatan HUT RI tahun ini Nusantara Baru Indonesia Maju dan menggambarkan transisi kepindahan ibu kota negara hingga kepemimpinan bangsa dan negara Indonesia. Tema HUT tahun ini yang ke-79 adalah Nusantara Baru Indonesia Maju. Sekali lagi, Nusantara Baru Indonesia Maju. Tema ini dipilih untuk menggambarkan transisi, bukan hanya transisi kepindahan ibu kota negara, tapi juga transisi yang berikutnya kepemimpinan bangsa dan negara kita. Secara umum, desain logo tersebut terdiri dari angka 79 berwarna merah yang menandai usia Indonesia yang mengandung banyak makna, salah satunya mempresentasikan bentuk Indonesia sebagai negara kepulauan. Selain itu, ujung angka 7 pada logo juga menyerupai paru Garuda, lambang negara yang berisi salah satu pilar kebangsaan yaitu Pancasila serta melambangkan kekuatan negara. Angka 7 yang menyerupai panah ke kanan atas merupakan simbol harapan Indonesia untuk meningkatkan investasi dan ekspor untuk memenuhi misi Indonesia dalam menggerakkan ekonomi. Sementara itu, arah lengkungan dari segala arah yang saling terhubung satu sama lain menyimbolkan prinsip pembangunan negara yang berkelanjutan. Didesain oleh Ingrid Wenas, anggota Asosiasi Desainer Grafis Indonesia asal Surabaya, Jawa Timur, dengan diluncurkan sejak jauh hari sebelum peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, pemerintah berharap logo tersebut bisa dikomersialisasikan menjadi peluang usaha yang dimanfaatkan banyak orang. Adapun aturan mengenai penggunaan logo tersebut seperti di umbul-umbul, media sosial atau cenderamata akan disosialisasikan lebih lanjut oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.